A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, jemaah pengajian Kalgadian rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu kembali di pengajian gabungan pertama ini ya, pertama di tahun 2022 di tahun yang baru insyaallah. 2022 insyaallah. Apa namanya? Kita ini alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu kembali. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih di tengah-tengah pandemi, dan insyaallah kita saling jaga satu sama lain insyaallah. Insyaallah tema kita sore hari ini adalah muhasabah yang nanti akan disampaikan oleh Kang Irfan. Alhamdulillah Kang Irfan sudah bersama kita, dan seperti biasa agenda kita sore hari ini akan kita mulai dengan tilawah dan terjemah Quran yang nanti akan dibacakan oleh adik kita Ananda Davi. Kemudian akan dilanjut dengan materi oleh Kang Irfan. Kemudian ada sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian akan kita tutup dengan doa dan penutup insyaallah. Kemudian nanti live streaming seperti biasa akan kita tutup dan akan sedikit pengumuman untuk kegiatan kita berikutnya insyaallah. Mungkin kiranya seperti itu dulu. Mungkin untuk singkat waktu dan untuk menambah keberkahan pengajian kita sore hari ini, kita akan mulai dengan tilawah dan terjemah Quran yang bacanya insyaallah kali ini adalah surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 22. Dapi kalau ada bisa dimulai insyaallah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kau kerjakan. Dan janganlah kau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadi mereka lupa akan diri sendirinya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kau akan melihat tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Baik, terima kasih Ananda Davi, jazakallahu khairan katsiran untuk tilawahnya, insyaallah menambah berkah untuk kita semua.
Selanjutnya akan kita masuk ke materi kajian yang akan dibawakan oleh Kang Irfan. Seperti tadi disampaikan sebelumnya, temanya adalah muhasabah, insya Allah. Kepada Kang Irfan, dipersilakan. Jazakallahu khairan untuk Davi dan juga untuk Imo. Dan juga untuk jazakumullah khairan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang telah hadir di pengajian ini. Insya Allah topik kita pada kesempatan kali ini adalah muhasabah. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Oke, jadi mungkin insya Allah kita pada kesempatan ini akan running through ya seperti biasa. Jadi apa muhasabah itu? Jadi istilahnya the what, apa, kemudian the why, ya, kemudian the the who, siapa yang. Jadi apa itu muhasabah, mengapa muhasabah itu penting, kemudian untuk siapa muhasabah itu, kemudian bagaimana caranya dan kapan waktunya. Insya Allah kita akan run through itu. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Insya Allah. Oke, maaf, topik kita malam hari ini atau kesempatan kita kali hari ini adalah muhasabah. Ya, muhasabah itu apa itu? Muhasabah mungkin istilah yang beberapa pernah mendengar atau juga ada yang belum pernah mendengar. Ya, muhasabah berasal dari kata atau dasarnya ya dalam bahasa Arab itu huruf ha, huruf sa, huruf atau sin, huruf ba, ya, hasaba. Literally artinya adalah dalam bahasa Inggris itu taking account of ourselves, ya, atau literally Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyebutnya seperti bookkeeping, ya, seperti akuntan, bookkeeping of ourselves, itu artinya hasaba itu. Dan sampai sekarang ini dalam bahasa Arab modern komputer, ya, dalam bahasa Arab modern itu hasib, ya. Jadi hasib itu komputer dalam bahasa modern sekarang, sama bahasa dasarnya. Jadi menghitung, compute, ya, literally seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahwa artinya adalah bookkeeping, ya. Itu mengambil dari literally mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ya. Beberapa salah satu referensi yang Ivan ambil dalam kesempatan kali ini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam buku yang ke-38, ya, ini adalah muhasabah, ya, dalam tepatnya judulnya Muraqabah wa Muhasabah, Kitabu Muraqabah wa Muhasabah, atau dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai kitab or book of Muraqabah. Muraqabah itu vigilance atau watching ourselves. Kemudian muhasabah itu taking into account of ourselves, ya. Jadi literally bookkeeping, ya. Itu selalu bersama. Itu kitab nomor 38 dari 40 buku dalam kitab Ihya Ulumuddin. 40 buku ini oleh Imam Al-Ghazali dibagi 4, ya. 10 yang pertama itu atau 4 rubuah. 10 rubuah yang pertama adalah mengenai ibadah, ya, mengenai akidah, sholat, zakat, dan sebagainya. Kemudian rubuah kedua 11-20 itu mengenai adat di dalam bahasa Indonesia atau kegiatan sehari-hari. Jadi bagaimana cara makan, bagaimana cara minum dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, rubuah yang ketiga adalah mukhlikat atau dalam bahasa Inggris disebut destroying trait. Ya, jadi hal-hal yang merusak hati kita atau mengurangi amal ibadah kita, ya, mengurangi pahala kita, mukhlikat. Kemudian kitab yang keempat dari 31 hingga ke-40 adalah munjiat atau saving virtue, ya, dalam bahasa Inggris artinya sifat-sifat yang atau hal-hal yang dapat membersihkan atau menolong kita. Nah, tadi disebutkan bahwa muraqabah dan muhasabah ini nomor 38. Ya, jadi termasuk dalam munjiat atau kegiatan yang akan menolong kita, ya, menurut Imam Al-Ghazali. Di sini disebutkan, ya, yang ke-39 itu mengenai tafakur, dan yang ke-40 adalah zikril maut, ya. Jadi begitulah Imam Al-Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah yang buku ke-38, ya, kitab Muraqabah wal Muhasabah. Tapi mungkin kita akan mengambil yang muhasabah saja karena waktu kita pada kesempatan kali ini, insya Allah. Oke. Itu yang dari sisi
apa ya apa muhasabah tersebut. Jadi insya Allah kita sekarang sudah mengerti ininya Pak, definisinya. Muhasabah itu adalah taking into account of ourselves, ya, literally bookkeeping of ourselves. Kemudian mengapa muhasabah itu penting? Yang pertama, tentunya kali kita sebut ya saving virtues menurut Imam Al-Ghazali. Tapi yang pertama tentunya kita mulai dari Allah sendiri, dari Al-Quran. Ya, surat yang dibacakan oleh adik kita Davi tadi, ya, surat Al-Hasyr. Ya, yang pertama yaitu tadi kan disebutkan mungkin ya sebentar ya, Ivan juga bisa share ya sebentar. Tadi disebutkan ya, jadi yang pertama tadi ya, ini tadi ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, taqwallah, bertakwalah kepada Allah. Ya, dalam hal ini be mindful of Allah, atau observe your duty to Allah. Ya. Kemudian di sini wal tangzur, ya, wal tangzur itu and look, sebetulnya ada dua dalam bahasa Arab itu ya. Look dalam arti ini see, melihat, ya, taruh. Yang kemudian yang kedua adalah tangzur. Jadi tangzur ini memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nafsu maqadamat yada, dirimu mengenai atau apa-apa yang telah kamu di sini send forth for tomorrow. Ya, dalam hal ini akhirat. Ya. Jadi kita harus memberikan apa-apa yang telah kita lakukan sekarang ini, be mindful, karena itu akan dihitung di hari akhir nanti. Wattaqullah, kembali lagi dua kali ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu khabir, ya, aware, ya, khabir atau inform, ya, bima ta'malun, akan apa-apa yang kita lakukan. Ya, jadi di situ dalam Al-Quran, ya, bermuhasabah ini adalah sesuatu yang disarankan oleh Al-Quran. Jadi merupakan satu Quranic injunction. Ya, di Al-Quran surat Al-Hasyr tadi ayat ke-18. Itu yang pertama dari Allah. Kemudian dari sisi hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW diriwayatkan pernah ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah SAW, apakah orang yang intelligence, ya, dalam atau yang akias atau intelligence ya dalam bahasa Inggris, atau barang pintar dalam bahasa Indonesia ya, dan apa definisinya? Rasulullah SAW diriwayatkan menjawab, orang yang intelijen itu adalah orang yang mengerti, ya, understand konsekuensi, mengerti konsekuensi dari apa yang dia lakukan sekarang terhadap apa yang akan menjadi nasibnya hari ini, besok, atau sepanjang akhir hayatnya, bahkan yang lebih penting lagi hingga pada saat di akhirat nanti. Jadi Rasulullah bertanya apakah artinya atau apakah orang yang jenius itu, atau bagaimana orang jenius itu dari sudut pandang Islam atau paradigma Islam. Beliau menjawabnya, orang jenius itu adalah orang atau orang yang smart itu adalah orang yang memperhatikan apa yang dia lakukan sekarang untuk apa implikasinya untuk hari depannya. Yang lebih penting dari hari depan ini adalah hari akhiratnya. Itu dari salah satu hadis Rasulullah. Jadi kemudian demikian penting juga ya dari hadis Rasulullah ini untuk melakukan muhasabah. Itu dari sisi hadis. Jadi itu dari sisi paradigma Islam ya. Jadi dari paradigma Islam, pintar itu bukan hanya berarti bisa menyelesaikan persamaan matematik yang kompleks, atau bisa berdebat, atau bisa lulus ujian yang sangat kompleks untuk masuk perguruan tinggi yang bagus. Bukan hanya itu sangat membantu tentunya, tapi bukan hanya itu. Jadi yang utama dalam Islam, menurut Rasulullah SAW, genius itu, orang yang pintar itu adalah orang yang bisa melihat ke depan, implikasi ke depannya dengan lebih jauh, bisa melihatnya lebih baik. Ya, tentunya lebih jauh ada arti ini akhiratnya kita. Itu dari sisi hadis. Kemudian salah satu khalifah, Khilafatul Rasyidin, Umar radhiyallahu anhu, juga menyebutkan, ya, salah satu yang terkenal ya dari apa yang dia sampaikan radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwa hasib qabla an tuhasib. Jadi beliau menyebutkan hasib, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Artinya di akhirat nanti, karena di akhirat nanti kita akan dihisab kan. Hisablah
sekarang ini sebelum kamu dihisab nanti di akhir. Jadi itu juga salah satu dasar bagi kita mengapa mengenai pentingnya muhasabah tersebut dari Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dari beberapa orang-orang atau ulama-ulama terkenal pada masa lalu, ada juga yang mengatributkannya terhadap misalnya terhadap Imam Ali, ada juga yang mengatribusikannya kepada Ibn Arabi. Ya, kita sering mengenal bahwa istilah he who knows himself know his Lord. Ya, pada saat kita mengikuti kajian dengan Buya Arazi, yang pertama Buya Arazi juga pernah menerangkan ini ya, who he knows himself, man arafa nafsahu, arafa rubahu. Ya, jadi siapa yang mengenal dirinya, ya, dia akan mengenal Lord-nya, Tuhannya. Jadi mengenal diri kita itu tidak mungkin hanya kita tiba-tiba tahu diri kita bagaimana. Kita harus melihat diri kita, memuhasabah diri kita. Kalau kita sering bermuhasabah, kita akan lebih mengenal diri kita. Dan itu adalah salah satu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita dalam hal ini, caretaker kita, ya Tuhan kita. Yaitu man arafa rubahu arafa nafsahu ini diatribusikan kadang-kadang ke Imam Ali, kadang-kadang juga ke Ibn Arabi. Ya. Tapi ini bukan hadis ya, jadi kita tidak ada sanadnya. Ya, kita tidak seperti tadi yang dari Rasulullah SAW. Jadi kita percaya tapi tidak sepercaya kita kepada hadisnya, mungkin aja salah. Ya. Tapi dari sisi konten benar ya, man arafa nafsahu arafa nafsahu. Kemudian dari sisi apa namanya filsafat Yunani ya, di salah satu temple, salah satu namanya Apollo ya, Apollo Temple di Yunani, di atasnya itu tertulis know yourself, ya, know thyself, know thyself, THY self di bahasa Inggris itu ya, kalau di dalam bahasa Inggris, know yourself, tentunya ditulisnya pakai bahasa Yunani ya, di Temple Apollo itu know yourself, dan itu disebutkan sebagai dari satu dari 3 maksim penting ya, atau 3 pesan-pesan atau penting, aforisme yang penting dalam filsafat Yunani, sangat sering digunakan oleh Aristoteles, kemudian muridnya Plato dan sebagainya, ya sering disebutkan ya know yourself, itu sangat terkenal ya. Ya mungkin itu cukup ya, jadi istilah apa istilahnya, mengapa kita bermuhasabah itu adalah bukan sesuatu yang penting, dari ayat Al-Qur'annya, dari hadis, dari Umar radhiyallahu anhu, dari Imam Al-Ghazali, dari Sage of the Fast ya seperti Ibn Arabi, kemudian dari filsafat Yunani, semua menyebutkan demikian ya, universal ya, bahwa bermuhasabah itu sangat penting. Oke. Nah, itu yang why-nya ya. Kemudian mengenai who, siapa sebetulnya yang diperintahkan oleh Allah untuk bermuhasabah. Nah, di ayat yang tadi ya, yang tadi kita melihat kata yang pertamanya ya ayyuhallazina amanu. Ya, amanu. Ya, jadi bermuhasabah itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, beriman. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman itu diperintahkan. Nah, Ibn Abbas salah satu ini sebetulnya Qasin ya, atau di sini Ibn Abbas itu paman Nabi ya. Ibn Abbas itu putranya Abbas ya. Itu salah satu didik keponakan ya, bukan Qasin ya, jadi nephew-nya ya. Tapi umurnya seumur umurnya Abbas itu seumur dengan Nabi. Ibn Abbas sendiri waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umurnya baru 10 tahun. Ya. Jadi ada perbedaan umur. Tapi walaupun hanya berumur 10 tahun, ini berbeda dengan zaman dulu ya. Beliau sudah membaca Quran khatam 3 kali bersama Nabi di 3 Ramadan. Ya. 3 kali. Ya, jadi walaupun umurnya masih muda. Ya.
kalau melihat ini sebetulnya tidak kaget ya, karena salah satu imam dari Syafi'i mazhab ya, Imam Ibn Hajar Al Asqalani, beliau itu telah memimpin sholat tarawih di Mekah pada umur 12 tahun. Ya, Imam Ibn Hajar Al Asqalani. Jadi jangan kaget umurnya 10 tahun, tapi sudah 3 kali khatam bersama Rasulullah SAW. Nah, poinnya tadi mengenai Ibn Abbas. Ibn Abbas itu menyebutkan bahwa kalau ada ayat Al-Quran, dan Ibn Abbas ini seperti disebutkan tadi orang yang membaca Al-Quran khatam 3 kali sama-sama dengan Rasulullah. Ya, kalau dia tidak mengerti, dia bertanya Rasulullah, ini apa artinya? Ya, ini apa artinya? Makanya ada tafsir Ibn Abbas besar sekali. Ya, sangat penting. Nah, Ibn Abbas ini menyebutkan kalau ada kata yang ya ayyuhallazina amanu, jawab. Ya, karena kalau ayyuhallazina amanu selalu diikuti dengan perintah atau larangan kan. Jadi dalam hal ini perintahnya wattaqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, jawab perintahnya, bertakwalah kepada Allah, kemudian wal tangzur, kemudian perhatikanlah ma qadamat ligot. Ya, jadi apa-apa yang telah kamu yang telah persiapan untuk hari depan kamu. Jadi itulah salah satunya ya yang beriman. Kemudian salah satu itu juga ya, salah satu ulama dan juga filosof Islam dari India atau Pakistan ya, namanya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal juga menyebutkan oleh ibunya ya, Muhammad Iqbal diberi pesan oleh ibunya, kalau Muhammad Iqbal itu membaca Al-Quran, kata ibunya, bacalah seperti Al-Quran itu di reveal ke kita, diwahyukan kepada kita. Ya, jadi kalau ada yang katakan kamu atau ya zina amanu, jawab itu seakan-akan itu langsung disampaikan pada kita. Jadi kita karena kita ingin menjadi orang yang beriman, kita menjawab ya dengan melaksanakan muhasabah tersebut. Kemudian sedikit mengenai ini ya, Jalaluddin Rumi juga disebutkan bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran itu kemudian membaca tentang Fir'aun, Sayyidina Rumi menyebutkan jangan melihat Fir'aun itu sebagai orang yang hidup 2000 tahun yang lalu atau bagaimana. Ya, lihatlah Fir'aun di dalam dirimu. Ya, Fir'aun kecil dalam dirimu yang kadang-kadang keluar menjadi sifat-sifatnya seperti Fir'aun, ya, zalim. Ya, jadi itulah salah satunya ya. Dan tadi disebutkan di sini siapa yang diwajibkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr tadi untuk bermuhasabah adalah orang-orang yang beriman. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, maka kita wajib menjawab perintah Allah tersebut dengan bertakwa dan memperhatikan tingkah laku kita sebagai persiapan hari akhir tadi. Ya, dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang adik kita Davi tadi membacakan. Kemudian ya, di situ juga disebutkan ya tadi yang menarik dari ayatnya fear Allah ya. Kita sering bertanya ya, kok ditakut-takuti oleh atau Allah itu seperti takut ya. Ini mungkin karena hanya terjemahan saja ya, fear Allah, atau sebetulnya Allah ini mungkin dalam terjemahan yang lain adalah be mindful ya kalau dalam bahasa Inggris, tapi kadang-kadang di Indonesia diterjemahkan takutlah kepada Allah, tapi sebetulnya takut kepada Allah pun tidak masalah ya. Ya, tidak ada salahnya kita takut kepada Allah. Ya. Salah satu ulama yang Buya Ar-Razi menyebutkan dalam kajian yang kemarin ya, ulama Syria, Imam Said Ramadan Al-Buti ya, yang direpresentasikan oleh Buya Ar-Razi mengenai kitab sirahnya ya, atau kitab perjalanan nabinya. Pernah ditanya Imam Al-Buti ini ya, Imam Al-Buti, bagaimana kok kita bisa takut kepada Allah dan juga kita pada cinta kepada Allah? Bagaimana ini dua ini bisa bersama-sama, takut dan cinta? Imam Al-Buti menyebutkan ya, sangat terkenal. Ya, katanya takutlah seperti orang yang takut kehilangan orang yang dicintainya. Ya, jadi takut kepada Allah itu seperti takut akan kehilangan orang yang kita cintai. Dalam hal ini kita mencintai Allah, kita takut akan kehilangan Allah. Ya, dan takut akan
akan sesuatu yang kita lakukan yang tidak diridhoi Allah. Ya, takutnya seperti itu karena kita seperti Allah, kita ingin diridhoi Allah, kita ingin menyenangkan Allah, kita takut perbuatan kita itu tidak disukai oleh Allah. Makanya disebutkan tadi ya, fir Allah, kemudian dilanjutkan wal tanzur nafsun ma qadamat ligat. Kemudian 2 kali ya. Wattaqullah yang kedua juga ya. Jadi itu tadi ya, siapa adalah orang yang beriman. Dan disebutkan barusan tadi healthy dose, istilahnya healthy dose of fear, dan itu cukup baik ya, kita takut kepada Allah itu tidak salah, karena ada beberapa yang menyebutkan kita Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, nggak usah takut-takut. Well, kalau dari sisi Islam, dari nama-nama Allah seperti disebutkan oleh Pak Nas kalau tidak salah ya, kalau dihitung memang lebih banyak yang rahmahnya, tapi ada juga yang jalalnya ya, ada yang jamalnya, tapi ada juga yang jalalnya. Banyak yang jamalnya, tapi ada juga yang jalalnya. Jadi kita tidak apa-apa takut kepada Allah. Oke, itu tadi yang siapanya ya. Jadi kita sudah bahas apa itu muhasabah, kemudian kenapa itu penting, kemudian siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah. Nah, oke, kemudian yang berikutnya, sudah tadi sudah what-nya sudah, why-nya sudah, who-nya sudah. Mungkin sudah lebih 43 ya, sudah hampir setengah jam. Oke, mungkin kita gabungkan how dengan when-nya ya, karena memang berdekatan ya. How-nya dengan when-nya. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam kitab Imam Al-Ghazali, muhasabah ini digabungkan dengan muraqabah ya. Muraqabah, watch, kemudian muhasabah, take into account ya. Nah, sebelum Ivan membahas how dengan when-nya, mungkin sedikit mengingatkan ya untuk membantu. Kita pernah mengikuti kajian beberapa waktu lalu ya, 2 tahun lalu malah, atau hampir 2 tahun lalu ya, dengan Bang Dame ya. Ada diagram mengenai nafs kita. Tadi kan nafsun ya, jadi jiwa kita, soul kita, ada nafs, itu cukup ada beberapa. Itu ada yang lebih simpel dari itu, ada yang lebih kompleks dari itu sebetulnya ya. Tapi itu tidak menjadi masalah ya, karena itu hasil pemikiran orang-orang. Jadi ada berbeda-beda pendapat, tidak masalah. Tapi dalam kesempatan ini Ivan akan mengambil satu yang mungkin yang paling simpel yang Ivan pernah temui dari apa yang Ivan pernah pelajari ya. Dan Ivan pernah menyebutkan juga ini di kajian Ramadan dulu kita ya. Jadi mengenai hati kita ini ya, yang paling mudah diagramnya ya, kita akan ingat. Kita lihat di atas ini ada akal ya. Kemudian kita anggap yang di sebelah kiri kita ini ada nafs kita, ada ego kita di sebelah kiri. Ya, biasanya yang kiri jelek. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada ruh kita. Ya. Kemudian sekarang kanan kita ada ruh kita. Kemudian di tengah ada hati kita. Ya, jadi mudah untuk membayangkannya. Ada akal kita, ada hati kita. Ini spiritual heart ya. Kemudian ada di sebelah kanan ada ruh kita, dan di sebelah kiri kita ada nafs kita, ada ego kita. Nah, itu ini sebetulnya satu badan ya, tetapi untuk menjelaskan saja ya, kita dipisah-pisahkan seperti ini. Nah, setiap saat ya, kita ini beberapa komponen ini selalu berinteraksi ya. Nah, jadi saling mempengaruhi. Kemudian Ivan juga pernah membahas di bulan Ramadan kemarin bahwasanya dalam melakukan sesuatu itu ada step-stepnya ya manusia itu. Step yang pertama adalah yang dalam bahasa Inggris sebutnya fleeting thought ya. Dalam bahasa Arab disebut khatir, jamaknya khawatir. Bahasa Indonesia memakai juga ya khawatir. Jadi fleeting thought sebetulnya kata dasarnya khawatir itu ya. Jadi pikiran-pikiran yang masuk kemudian kadang-kadang keluar lagi. Ya, dalam surat An-Nas, min syarri waswasil khannas. Khannas itu adalah setan yang masuk terus keluar lagi. Ya, makanya kita minta untuk dilindungi dari yang seperti itu. Jadi yang pertama itu kita kadang-kadang suka ada yang thought. Kemudian step kedua kita tuh ada inclination, natural inclination kita. Ya,
tentunya akumulasi dari kehidupan kita incline. Apa kita incline mengikutinya, fleeting thought itu, atau kita menolaknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rationalize. Ya. Jadi begitu ada inclination, otak kita mulai berjalan. Should we do that? Should I do that? Atau should I go there? Should I drink that? Kita mulai itu, otak mulai berjalan. Ya. Dan tidak hanya berjalan, ya, tetapi juga akhirnya kita akan mendesain apakah kita melakukan tersebut atau tidak. Yang nomor 4-nya, tadi yang ketiga akal kita bekerja, yang keempat adalah intention atau niat. Jadi yang pertama adalah fleeting thought, yang kedua adalah inclination kita, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah niat, yang kelima baru kita melakukan sesuatu. Jadi ada 5 step. Setiap perbuatan kita bisa melakukan sesuatu itu pasti 5 step ini. Yang simpelnya ya, menurut kitab Al-Muhasibi, Imam Al-Muhasibi, fleeting thought, ya, kemudian inclination, ya, rationalization, rationate, ya, kemudian intention, kemudian baru kita act. Nah, bayangkan tadi yang kita ingat akal tadi ya, yang itu. Jadi setiap saat itu kita selalu berhubungan di sisi kanan, yang ruh itu angelic, sifat-sifat yang seperti malaikat kita meminta kita untuk bergerak ke arah tertentu. Dari kiri, nafsu kita menarik kita ke arah tertentu. Kemudian akal kita di tengah seperti jurinya. Ya. Hati kita ada di tengah. Nah, kalau kita terlalu banyak ikut nafsu kita tertarik ke arah kiri, katakanlah. Ya, tadi kita mengambil kiri. Nah, itu adalah posisi nafsu amarah bisu. Ya, nafsu amarah kita pernah mendengar pada saat kajian dengan Bang Damek, ya. Nafsu amarah bisu. Jadi dalam surat Yusuf yang kita bahas, ya, Siti Zulaiha, ada yang menyebutkan ini adalah kata-kata dari Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kebanyakan ulama menyebutkan ini kata-kata dari Siti Zulaiha, menyebutkan bahwa beliau, Siti Zulaiha, itu tertarik terhadap Yusuf, mengajak Yusuf untuk melakukan hal yang tidak senonoh itu karena nafsu amarah bisu. Ya. Jadi ada itu maksudnya. Di tengah yang battleground-nya ini adalah nafsu lawamah atau reproaching soul, yang dalam surat Al-Qiyamah Allah SWT menyebutkan bersumpah dengan nafsu lawamah. Dan yang di sebelah kanan kalau sudah mengikuti ruh itu nafsu mutmainnah. Ya, jadi itu yang simpelnya dari kajian kita beberapa mungkin 2 tahun lalu ya dengan Ustadz Dami, ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, kemudian ada nafsu mutmainnah. Jadi setiap itu tuh selalu ada ini, ya. Jadi kita tuh hidup selalu melakukan kesalahan. Kadang-kadang ada good day, ada bad day. Kadang-kadang keterbawa nafsu, kadang-kadang ikut ruh kita. Makanya kita penting bermuhasabah tadi, ya. Jadi sorry. So, Bimo bisa bantu ya ini ya yang update-nya ya. Kemudian yang how, jadi tadi ya sudah dijelaskan tadi prinsip dari hati kita, apa yang mengganggu, apa yang Nah, bermuhasabah itu adalah taking into account ya of our heart, hati kita ya. Maksudnya dalam hal ini spiritual heart-nya, taking into account setiap hari ya, kita alokasikan waktu, dan tentunya tiap orang berbeda-beda. Ya, kapan waktu terbaiknya. Tapi kalau yang Irfan diajarkan, ya, sebaiknya yang kita tuh melakukan muhasabah itu setelah maghrib, ya, karena tentunya muhasabah itu kita ingin menilai diri kita. Kalau kita melakukannya sebelum tidur mungkin jadi nggak bisa tidur. Ya, kalau pagi-pagi mungkin belum banyak apa-apa ya. Jadi yang diajarkan itu kita setelah subuh melakukan zikir. Ya, melakukan zikir subuh untuk meminta pertolongan Allah agar kita dilindungi. Kemudian sepanjang hari kita bermurakabah, kita vigilance, ya, watching ourselves. Kemudian pada saat maghrib kita tenang sampai rumah, maghrib sampai menunggu isya, baru bermuhasabah. Itu when-nya itu lebih baik. Kemudian kita selesai muhasabah, salat isya, kemudian istirahat. Ya, karena disunahkan menurut Nabi kita Muhammad SAW, setelah isya itu disunatkan langsung istirahat, ya, sebaiknya kalau bisa, ya. Jadi mengenai when-nya itu tuh bermuhasabah itu
paling yang Ivan diajarkan itu pada saat maghrib. Tentunya tiap orang waktunya berbeda-beda, dan kita juga mungkin tidak bisa melakukannya tiap hari, tapi kalau kita menyempatkan diri, lakukanlah pada saat yang tepat ya. Itu memilih waktu adalah salah satu dari intention tadi, purposeful ya, atau kita intensional, memilih waktu yang terbaik, memilih tempat yang baik. Misalnya minta waktu kepada keluarga kita untuk tidak mengganggu, walaupun cuma 15 menit, 10 menit. Ya. Nah, di waktu yang pendek itu kita insya Allah melihat diri kita ya, kita lihat sepanjang hari kita dari mulai pagi sampai pada saat itu. Ya, kita lihat why did I react that way, misalnya kita kenapa kita bereaksi seperti itu ya, kenapa reaksi kita seperti itu. Kemudian atau mungkin why am I angry ya pada saat itu, why am I jealous ya, what did I go that way, what did I eat that, what did I drink that, segala macam ya. Kita bisa bertanya, dan tentunya kita sebagai manusia tadi sehari pun banyak kita melakukan kesalahan. Jadi pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada saat mempelajari muhasabah ini, bagaimana caranya? Kita kan manusia banyak sekali melakukan kesalahan. Nah, disebutkan jangan melihat yang banyaknya. Lakukan atau jangan mencoba membuat to-do list apa aja sehari itu. Jangan terlalu seperti itu. Lakukan yang pada saat itu aja, yang pada saat itu ingat, ya. Baru pikirkan, bermuhasabah apa yang ingat. Kalau yang tidak ingat, yang sudah lupa, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginginkan kita untuk lupa. Jadi jangan usah dikeruk-keruk ya. Yang ingat saja pada saat kita mengalokasikan waktu muhasabah, apa yang ingat. Cobalah bermuhasabah yang itu. Jadi istilahnya be with in the moment. Ya, be in the moment. Be with what comes up. Jangan dikeruk-keruk. Yang ada saja yang ingat, yang come up, bermuhasabah. Kenapa ya? Kita ingat misalnya pada saat itu jam 10, kok ada yang kita kok jadi trigger ya, kok kita jadi terbawa nafsu ya. Kok kenapa ya? Kok kita tadinya berjanji tidak akan katakanlah katakanlah watching atau Facebooknya cuma 1 jam, tapi kok bisa jadi 2 jam ya. Ada apa ya? Misalnya seperti kita bermuhasabah ya terhadap diri kita pada saat itu, dan kita tentunya di sini harus jujur kepada diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak jujur kepada diri kita sendiri, tidak mungkin, karena kita akan selalu menganggap oh nggak masalah. Atau kadang-kadang kalau pada saat kita marah, kita juga jujur kita marah, tetapi dianya dulu sih yang trigger. Nah, kita jangan seperti itu ya. Kita dia yang trigger, dia yang bersalah, urusan dia dengan Tuhan. Ya dia. Urusan kita adalah bagaimana kita bereaksi terhadap itu. Ya, itu tanggung jawab kita. Ya, jadi kita jangan making a business of what other people should do, tapi kita melihat diri kita. Kita sebetulnya harus bereaksi seperti apa? Ya, karena banyak sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi begitu tersinggung bahasa yang keluar kasar. Jadi ada yang berbeda. Kadang kita tuh sering lupa ya, dalam istilah psikologi modern itu ada istilah spiritual bypassing. Nah ini psikologi modern ya, bukan dari agama ya. Jadi pada saat dia menunjukkan spiritual, menggunakan istilah spiritual berarti agama secara keseluruhan. Jadi menurut mereka adalah kadang-kadang orang itu menggunakan agama sebagai sesuatu yang untuk membypass masalah-masalah diri sendiri ya. Ada masalahnya, katakanlah punya trauma, punya masalah senang gosip, bagaimana menganggap kalau kita sholat, kalau kita banyak puasa itu akan terselesaikan. Mungkin terselesaikan, tapi menurut para ulama terdahulu kita harus melihat diri kita dan mencoba menghadapinya sendiri. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menghadapinya dan menyelesaikannya. Ya, kita bermuhasabah, kita tidak tahu kenapa ya, kita tidak tahu jawabannya. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak tahu jawabannya, dan itu tidak apa-apa. Jadi yang pentingnya dari muhasabah ini, yang Ivan diajarkan itu, yang poinnya adalah pertama tentu kita niatkan diri kita berdoa untuk bermuhasabah. Dan yang pentingnya adalah kita melakukannya. Hasilnya dari Allah. Ya, yang penting adalah kita bersama diri kita tadi, mengevaluasi diri kita, itu yang penting. Exercise itu yang pentingnya di sini. Kadang-kadang kita tidak tahu
Tapi tidak apa-apa kalau kita tidak tahu. Asalkan kita mengevaluasi dan kita tahu, oh hati-hati nih, kita kalau ketemu orang ini kelihatannya seperti kita tertrigger gitu loh. Tiba-tiba jadi agak panas misalnya. Kalau satu orang, terhadap orang lain no problem, open minded segala macam. Tapi kalau satu orang ini kita selalu aja terpancing. Apa masalahnya? Nah, kita tidak bisa, kita tidak tahu. Kadang-kadang mungkin kita tahu, oh pada waktu itu ada kejadian ini. Oh, oke, no problem. Kedepannya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Tidak apa-apa tidak tahu, tetapi kita paling tidak tahu bahwa kita tidak boleh terpancing ya untuk kedepannya. Jadi tujuannya itu tidak selalu untuk katakanlah sampai ke akarnya untuk tahu, tapi tujuannya itu untuk be in the moment, untuk menghisap diri kita. Ya, dan kita tahu bahwa kita harus stay away dari situ. Mungkin kita tidak tahu alasannya, but we need to stay away because it's not good. Menurut akal kita, pengetahuan kita itu tidak bagus, maka kita stay away. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti disebutkan tadi bahwa ini adalah tidak mudah. Ya, tidak mudah melakukan ini. Ya, jadi istilahnya dalam spiritual ini, kalau kita ingin mendapatkan cahaya, mendapatkan light, kita harus siap untuk mendapatkan panasnya juga. Kalau kita ingin mendapatkan light, kita harus siap mendapatkan heat-nya juga. Karena setiap ada cahaya pasti ada heat-nya. Ya. Nah, dalam salah satu surah ya di sini dalam Al-Qur'an, ini di surat Al-Lail ya. Disebutkan di sini ya di ayat yang keempat, surely the end you strive, jadi tujuan kita ini adalah atau yang kita usahakan itu sangat diverse ya. Inna sa'yakum lasyatta ya. Kemudian yang berikutnya, tetapi bagi orang yang charitable, fa'amma man atau itu memberi ya, charitable dalam ini bukan hanya uang ya, tapi waktunya juga ya, kita dan juga dia itu mindful, bertakwa kepada Allah, dan juga beriman kepada hari akhir, wasodaqo bil husna ini yang baik dalam hari akhir, fasanu yasiruhu lil yusro, Allah akan memfasilitasi ke jalan yang mudah. Jadi kita memang sulit, tetapi kalau kita berusaha dan kita meminta kepada Allah untuk diberikan jalan, insya Allah diberi jalan. Ya. Tetapi bagi orang yang stingy, ya, wa amma man bakhil, ya, yang stingy, wastagna, indifferent. Wastagna itu oke, saya tidak perlu stingy, saya tidak perlu Allah. I'm okay, I'm good, I can handle this. Selalu, ya. Kemudian wakadzaba bil husna, dan juga mendinai hari akhir, ya. We will facilitate them to hardship, ya. Jadi kalau stingy akan kesulitan, dan ini juga seperti dalam ayat yang tadi kita bahas ya oleh adik kita Davi ya. Wala takunu kaladzina nasumwa, dan janganlah seperti orang-orang yang merupakan Allah. Maka Allah akan membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ya, jadi dalam Islam itu seperti itu. Ya, jadi kita harus berusaha dan menyerahkan diri kepada Allah hasilnya. Nah, ini agak berbeda dengan paradigma dari meditasi modern ya, atau paradigma dunia barat di mana no, you need to work hard and you need to istilahnya itu lebih responsif. Betul, kita responsibel terhadap diri kita sendiri, tapi kalau misalnya hasilnya kita diserahkan kepada Allah. Jadi kita tidak putus asa kalau gagal. Karena seringkali di paradigma barat misalnya, ataupun di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, banyak sekali tingkat bunuh dirinya ya. Bahkan di negara yang istilahnya sangat tinggi dari level happiness-nya, seperti di Swedia atau di Denmark, tingkat bunuh diri anak mudanya, remajanya itu tinggi sebetulnya. Ya, tingkat happiness-nya tinggi, tapi seperti itu. Karena mereka ekspektasinya terlalu tinggi. Kemudian dia tidak bisa dan akhirnya sangat kecewa. Atau orang yang sangat sukses, merasa sudah sampai top of their level, kemudian mereka takut akan turun, bunuh diri. Ya, dalam Islam kita tidak seperti itu.
Kita bermuhasabah, tapi kita fisiologi Islam itu positif psikologi. Jadi ada self love, bukan self love artinya self aggrandizing ya, tapi self love itu artinya seperti Allah, rahmah. Diri kita ini sangat lemah. Kita mencintai diri kita sendiri ya, dalam hal ini bukan narsisis dalam hal ini ya, tapi mencintai dalam arti jangan terlalu memaksakan gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya tidak tahu penyebabnya atau kita bermuhasabah kok kita jatuh terus, kok lagi-lagi jatuh minggu depan di muhasabah jatuh lagi, minggu depan di muhasabah jatuh lagi. Kok jangan berputus asa itu. Memang kita manusia seperti itu. Tapi diusahakan meningkat tadi ya. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kita harus terus berjihad ya. Jadi tadi kalau kita dilihat tiap kalau kita perangnya antara nafsu kita dengan hati kita di sebelah kiri, itu istilahnya jihadun nafs ya. Kita jihad terus tiap hari supaya kita lebih ke tengah ya. Pada saat kita lawama tadi, pada saat kita repress, aduh kok kita nih kok terjerumus lagi, itu sebetulnya udah baik ya. Allah bersumpah dengan hati itu, nafsu lawamah ya, sudah cukup baik dibanding orang yang tidak ingat, melakukan salah dan tidak ingat, itu kita lebih baik reproach ya. Jadi demikian ya, jadi beberapa hal tadi ya. Ya, oke. Jadi disebutkan mungkin yang terakhir ya, di psikologi modern itu ada salah satu yang terkenal namanya Jung, orang Jerman ya. Kalau nggak salah Carl Jung namanya ya, Jung ya dalam bahasa Indonesia, Carl Jung. Itu dia menyebutkan what irritates yourself can lead you to understand yourself. Terus jadi apa yang mengiritasi diri kita akan membuat diri kita mengerti diri kita. Ya, jadi tidak apa-apa. Kadang-kadang Allah menciptakan suatu keadaan pada kita untuk kita mengerti diri kita sendiri, dan kita tidak mau terjerumus selalu melihatnya keluar, oh itu dia yang salah sih. Enggak, mungkin dia yang salah, tetapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bereaksinya. Ya, jadi tadi muhasabah itu seperti itu. Alokasikan waktu. Kalau Ivan diajarkannya setelah antara maghrib dan isya, ya, karena kalau malam mungkin kita tidak bisa tidur, kalau pagi mungkin lebih baik kita berzikir untuk meminta pertolongan. Jadi di situ jangan terlalu jadi kepanjangan, katakanlah jadi sejam 2 jam karena ngecek terus semuanya. No, alokasikan waktu dan lakukan pada saat apa yang ingat pada saat itu saja. Tapi lakukan regular, setiap 2 hari atau setiap 3 hari, ya every other day atau setiap 3 hari lakukan. Ya, prosesnya itu tadi sendiri. Ya, mengenal diri kita dan kita akan mengenal Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya, jadi seperti itu tadi. Ya, yang dipentingkan bagi kita adalah exercise-nya sendiri. Berniat, be purposeful, ya intensional, memilih tempatnya, memilih waktunya, dan berusahanya tadi. Ya, do the work. Hasilnya serahkan kepada Allah. Allah yang menciptakan keadaan, Allah yang menciptakan situasi tadi, Allah yang juga yang menciptakan apa yang ada diri kita, Allah juga yang mampu menyucikan apa yang ada diri kita. Ya, tadi disebutkan dalam suratnya kan juga disebutkan bahwa ya di sini di surat Al-Hasr yang dibacakan oleh adik kita Davi, di sini disebutkan Allah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Jadi Allah mengetahui. Ya, jadi kita hanya perbedaannya di sini ya. Pada saat kita bermuhasabah itu kita tidak menganggap bahwa kita yang akan menyelesaikannya. Nah, kita do the work, Allah yang akan memberikan hasilnya. Ya. Demikian, mungkin sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan sebelum kita tutup. Insya Allah, terima kasih Kang Irfan, jazakumullah khairan katsiran untuk materinya dan ilmunya yang sudah dibagi bersama kita. Insya Allah menambah ilmu untuk kita semua. Ya. Mungkin dari jamaah, dari yang hadir, ada yang mau ditanyakan atau nggak harus ditanyakan sih, kayak ada yang mau berbagi atau apa, silakan ya. Ini internal kan, jadi internal pengajian ini bisa saat kita untuk saling membagi atau klarifikasi poin dari yang disampaikan ataupun dari
kajian eksternal yang mungkin kita bisa istilahnya bicarakan kalau ada yang kurang mengerti atau ingin klarifikasi. Jadi semua iri ya. Bagaimana? Kira-kira begitu. Bagaimana Pak Edi? Ada breaking out? Oh, kalau musahaba itu seperti introspeksi diri. Betul, exactly. Ya. Bermuhasabah. Jadi tadi di temannya itu muraqabah ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab ke-38, kitab muraqabah wal muhasabah. Jadi pertama watchful ya. Watching yourself, muraqabah ya. Yang kedua adalah taking into account. Jadi pertama kita minta tolong pada saat subuh kepada Allah, berdoa untuk dilindungi, kemudian sepanjang hari kita muraqabah ya, watchful. Kemudian pada saat akhir hari, pada saat setelah maghrib, dicek how are we doing ya, how are we doing ya, seperti tadi. Tentunya kita diinginnya lebih ke arah kanan, lebih banyak ke arah kanannya. Tetapi kadang-kadang pernah ada yang bertanya juga pada saat Irwan belajar ya, kadang-kadang kita juga karena juga manusia lemah ya. Jadi pada saat kita bermuhasabah, ya disisipkan beberapa hal yang positif, tidak apa-apa gitu loh. Ya kan, supaya tidak semuanya negatif gitu loh. Jadi misalnya, alhamdulillah pada saat itu kita doing really well ya. Nah, jadi tidak masalah itu beberapa. Tapi memang fokusnya sesuatu yang kita akan ingin tingkatkan tadi. Tapi kalau misalnya awal-awal ya tidak apa-apa ya. Karena kita tidak bisa langsung ya. Kalau beberapa orang itu pada level-level tertentu mungkin sudah bisa melihat, kita bisa lihat hal-hal yang negatifnya saja karena kita bisa melihatnya lebih jelas. Tapi pada awal-awal boleh disisipi yang positif-positif supaya kita tidak terlalu putus asa. Walaupun tadi disebutkan jangan berputus asa. Tujuan kita adalah untuk meluangkan waktu dan melakukan this exercise ya, untuk bermuhasabah. Ya. Insya Allah. Ada yang lain mungkin? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya atau bagian nggak harus bertanya kayak apa? Kalau ada yang mau sharing pengalaman atau apapun, more than welcome, kita silakan. Ada orang yang suka menulis, nggak masalah ya, punya jurnal ya, menulis jurnal muhasabah. Ada yang bertanya kepada guru juga, kalau punya jurnal boleh nggak? Ya boleh, kalau memang orang yang senang seperti itu nulis. Ini kan bukan nulis di timeline-nya Facebook ya. Ini jadi bukan untuk, kita nggak mau istilahnya air our dirty laundry ya. Jadi untuk diri kita sendiri aja gitu loh. Tapi ada orang yang senang nulis gitu. No problem, do that. Ya. Artinya bermuhasabah itu nggak ada apa ya, dalam arti kayak bentuk spesifik itu enggak ya, kayak every person can implement it in their own way, bukan, atau gimana? Iya. Jadi bagusnya dalam ajaran Islam itu kadang-kadang kita diberikan prinsip-prinsipnya. Bentuknya terserah, ya, detailnya terserah. Prinsipnya adalah kita lakukan tindakannya tersebut, ya, menghasib, ya, istilahnya melihat tindakan kita sehari-hari. Dan Imam Al-Muhasibi, maaf mungkin Ivan tadi terlupakan ya, Imam Al-Muhasibi itu hidup meninggal tahun 2250 after hijrah. Jadi sekitar 50 tahun setelah Imam Syafi'i wafat dan sekitar 100 tahun sebelum Imam Al-Ghazali ya, hidupnya. Nah, Imam Al-Muhasibi ini namanya juga Muhasibi karena dia sangat terkenal ya. Imam Al-Muhasibi menyebutkan bahwa apa yang mesti dimuhasabah ya. Pertama, pathway to your heart tadi. Ya, pathways-nya itu ada 6 menurut kitab Imam Al-Muhasibi. Yang pertama itu your sight, ya, mata kita, your hearing, your sight, hearing, ya, your smell, your taste, ya, your hands, and, your limb istilahnya, your foot, ya. Jadi your feet and your hands. Ya, jadi pertama ya, kita lihat
di situ. Bagaimana mata kita, apakah tadi kok kita tidak lower our gaze, malah indulge ya. Kemudian tangan kita ya. Kemudian kaki kita, udah janji tidak akan pergi ke sana, kok masih pergi juga ya, seperti itu ya. Jadi ada 6 menurut Umaha mesti 4 ways to heart tadi ya. Jadi to Bimo's question ya, memang formatnya terserah ya. Waktunya juga Ivan sebutkan tadi setelah maghrib, nggak ada di Al-Quran atau dalam hadis lakukan seperti itu, tidak ada. Setiap orang punya ininya masing-masing. Itu bagusnya dalam Islam. Mungkin sempatnya Bimo misalnya kapan, nggak apa-apa, yang penting lakukan ya, tapi dikasih guideline-nya. Iya. Bagian mungkin tadi ada orang yang memang bentuknya atau what works for him or her itu ya langsung setelah sholat gitu kan, duduk gitu, ada mungkin sambil tadi Ivan mention ada kayak mungkin semacam self journal atau apa gitu, itu artinya formatnya tadi ya bebas ya, kita nggak ada. Iya, and for that matter ya Bimo, mungkin ada orang yang senang, wah saya nggak sanggup setengah jam ya, tapi saya akan katakanlah 5 menit setelah sholat asar, sholat zuhur, 5-10 menit akan bermuhasabah gitu loh. Ya, nggak masalah. Misalnya untuk sholat zuhur 5 menit untuk melihat kita pagi kita, how we doing this morning. Kemudian sholat asar, how we doing this afternoon. Ya kalau malam, oke lah kita masukkan ke yang besok zuhur. Jadi intinya tadi bukan kita ingin menulis list to do bad thing about us, no. Tapi tujuannya adalah kita memuhasabah, menghisab diri kita, kemudian be in that moment, ya, yang come up, kemudian seolah-olah berkomunikasi dengan Allah, ya, karena kita tuh kebanyakan kalau itu salah satu praktis ya, kalau bermuhasabah kan berarti sendiri tuh, ya sendiri, bermuhasabah itu sendiri, jadi itu sangat membantu bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena kita pada saat sendiri itu biasanya kita pada saat kita melakukan sesuatu, bahkan pada saat kita bersedekah misalnya, kadang-kadang kita ingatnya yang di depan mata kita kan, ya seperti itu. Jadi exercise-nya yang penting, yang diinginkan. Hasilnya kan kita sadar itu semua di tangan Allah. Ya. Insyaallah. Intentional. Makanya intentionnya itu penting ya. Kadang-kadang memilih tempatnya, memilih waktunya, ya. Kadang-kadang ada juga bertanya di sini ya. Terus apa hubungannya antara bermuhasabah dengan katakanlah hadis Nabi ya, bahwa setiap Muslim setiap mukmin itu seperti mirror, kaca dari yang lainnya. Itulah Islam. Ya, jadi selalu paradoks ya untuk ke ininya. Jadi pada suatu saat kita perlu bermuhasabah sendiri, tapi di lain pihak pada saat kita telah sampai kepada level tertentu ya kebiasaan, kita juga perlu melihat orang lain. Jadi kita tuh tidak selalu harus menyendiri, karena pada saat tertentu kita harus keluar, kita harus berinteraksi, dan pada saat kita berinteraksi dan kalau kita sudah berlatih bermuhasabah, pada saat kita berinteraksi, tujuan kita tuh bukan mencari-cari kesalahan gitu loh. Walaupun kita melihat seseorang melakukan kesalahan, kita selalu melihatnya kepada diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa kesalahan itu kita tidak akan membuatnya. Gitu. Ya, pada saat kita ada melihat orang yang membicarakan orang lain, ingat diri kita sendiri, ya, dan meminta perlindungan. Ya, kita akan melihatnya seperti itu. Ya, bukan indulge ikut-ikutan, atau bukan juga menyalahkan dia gitu loh. Kamu kok ini sendiri itu ngomongin orang lain ya, bahkan disebutkan kan kalau ada orang yang seperti itu, kita ya sudah, kalau kita tidak mau mengikuti ya kita bilang assalamualaikum saja, kita cabut ya, seperti itu. Jadi masalah dia melakukan sesuatu itu ini kita bicara mengenai orang-orang secara umum ya, bukan ulama atau bahkan bukan polisi atau bukan hakim, bukan, kita bicara dengan orang umum. Jadi kadang-kadang kalau kita memberikan nasihat pada orang tertentu, kalau kita tidak kenal baik, itu bisa misfire ya, bisa berbalik. Jadi kalau misalnya kita itu ya kita ingat terus, barangkali beberapa saat kemudian yang orang tersebut minta nasihat kepada kita, baru kita berikan nasihat. Kalau dia tidak meminta, kita jangan
apalagi kurang kenal, jangan coba-coba ya, nanti malah misfire. Ya, karena sifatnya manusia itu kalau kita diminta untuk tidak melakukan sesuatu, malah jadi melakukan sesuatu. Itu sebetulnya suatu konsep yang sangat terkenal di filosofi ya. Kalau kita deny sesuatu atau atau menolak sesuatu, bahkan kita tuh bahkan akan menjadi embody hal tersebut. Embody, bahkan hal tersebut akan ada pada diri kita. Seperti itu. Ada juga yang misalnya mungkin kalau tidak ada pertanyaannya, ada juga yang sedang bertanya, apakah kita bisa melakukannya sendiri? Hal-hal seperti ini. Ya, jawabannya ya kadang-kadang ada, seperti tadi disebutkan, kadang-kadang bisa hal-hal untuk hal-hal tertentu bisa lakukan sendiri. Hal-hal yang lain memang idealnya ada hal-hal lain ya, tidak semuanya. Idealnya ada sehnya atau ada mungkin kalau ada psikolog profesionalnya ya. Kalau memang hal-hal tertentu, kalau traumatik sekali atau segala macam ya, mungkin itu perlu bantuan psikologi. Tapi beberapa hal tertentu adalah banyak yang kita bisa lakukan ya, karena ada juga yang dalam bahasa Inggris istilahnya PTSD ya, post traumatic. Itu mungkin harus psikolog ikut serta ya. Tapi kalau misalnya marahnya itu karena trauma, karena kejadian kecelakaan atau gimana, itu memang perlu psikolog ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang normal sehari-hari, itu banyak yang bisa kita lakukan. Dan semakin kita meluangkan waktu, semakin kita tahu diri kita sendiri, dan man arafan nafsahu arafa rabbahu. Seperti itu makanya. Jadi tujuannya di situ. Insyaallah. Mungkin terakhir kalau misalnya ada yang mau bertanya, karena waktu juga insyaallah ada yang mau bertanya atau yang berbagi, ada tanggapan, komentar, silakan. Insyaallah sebelum kita tutup. Jadi intinya kita meng-approach agama itu tadi ya, bukan untuk spiritual bypassing ya. Nah, kita melakukan agama karena kita tidak menyelesaikan persoalan dalam diri kita ya. Tapi kita justru menggunakan agama untuk mendekatkan diri dalam Allah dan meningkatkan level kita ya kepada Allah, kedekatan diri kita kepada Allah. Ya, jadi kalau misalnya setelah istilahnya kita tadi membaca atau apa tentang muhasabah, mengimplementasikannya, insya Allah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tujuannya seperti itu dari sisi spiritualnya. Ya, tidak hanya sekedar karena kebanyakan termasuk Irfan sendiri beragama itu seperti transaction. Ya, melakukan ini, insya Allah dapat ini, melakukan ini, insya Allah dapat pahala. Melakukan ini, insya Allah kadang-kadang kita namanya juga manusia ya, seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita sadar, mungkin kita tidak akan terlepas ya dari hal itu. Tapi mungkin insya Allah kalau kita sadar, beragama itu bisa juga tidak hanya transaksional, tetapi bisa transformational, ya, transform diri kita. Ya, dan salah satunya itu tadi ya, bermuhasabah, bertafakur ya. Itu ada hal-hal yang Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyebutkan munjiat, saving virtues, atau hal-hal yang dapat menolong kita. Ya, demikian. Ya mungkin kita tutup saja ya Pak Bimo ya. Jadi insya Allah apa yang telah kita pelajari ya, insya Allah dapat kita amalkan. Kita mohon terutama untuk Irfan sendiri dan juga kita semua bisa dapat memahami dan mengamalkan dan apa-apa yang telah diajarkan ya oleh para ulama terdahulu yang mengambil ilmu-ilmunya dari kitab Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Insya Allah kita dapat memahaminya dan kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah SWT untuk melaksanakannya. Allahumma harina haqqo warzuqna tibaan wa arina batilan warzuqna tinaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru dawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.